Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh bersama-sama pada malam hari ini belajar dengan satu tema menantikannya. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kiranya Engkau yang akan menyapa kami di malam Paskah ini dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami bersama-sama pelajari, dan kiranya melalui kuasa Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran setiap kami, kebenaran firman Tuhan ini boleh berbicara, menguatkan, dan memberikan kepada kami ya Tuhan, satu transformasi di dalam kehidupan kami ini. Kiranya Tuhan yang akan berkata-kata dan berfirman kepada kami, dan kami sebagai seorang murid Tuhan Yesus, biarlah kami boleh siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Sesuai dengan surat majelis, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkannya mayat Yesus ke situ. Melalui nats yang sudah kita baca, sedikitnya ada dua pertanyaan yang dapat kita ajukan. Yang pertama, mengapa di situasi yang begitu genting, situasi yang begitu mencekam, Yusuf dari Arimatia ini memberanikan diri untuk meminta izin kepada Pilatus dapat menurunkan mayat Tuhan Yesus, merawatnya dan menguburnya. Pertanyaan yang kedua, Yusuf dari Arimatia ini adalah seorang majelis besar, seorang pemuka agama yang terkemuka. Dan disebutkan juga dia adalah seorang yang kaya. Berani mengambil resiko untuk dapat menguburkan Tuhan Yesus dengan cara terhormat, sedangkan pada saat itu masyarakat itu benar-benar membenci akan keberadaan Tuhan Yesus sehingga mereka itu menyalibkannya. Saudara, tentunya dua pertanyaan ini dapat kita jawab melalui paralel dari kitab Yohanes pasal 19 ini yang tercatat di dalam kitab Markus pasal 15 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Saudara, Yusuf dari Arimatia ini dikatakan sedang menanti-nantikan kerajaan Allah. Itulah yang menjadi alasan, saudara, untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Saudara, mengapa dia itu merindukan kerajaan Allah? Saudara, tentunya sebagai seorang Yahudi, dia tahu tentang ajaran tentang Mesias dan kerajaan Allah itu di dalam perjanjian lama. Tapi kita jangan lupa, saudara, dikatakan dia adalah seorang murid Yesus. Sehingga kalau sebagai seorang murid Yesus, dia tahu tentang siapa Mesias itu dan apa arti kerajaan Allah dari ajaran Tuhan Yesus. Maka di situ, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa Mesias itu
adalah dirinya sendiri. Mesias itulah yang menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan anugerah dan sekaligus yang menghadirkan kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan di surga nanti. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai murid Tuhan Yesus, di dalam diri Yusuf dari Arimatia ini, di dalam dirinya itu merindukan supaya dia dapat menikmati kerajaan Allah yang penuh dengan anugerah itu. Kerajaan Allah yang menjanjikan surga yang penuh dengan sukacita itu dapat dia warisi sebagai pewaris akan kerajaan Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Yusuf dari Arimatia itu sungguh-sungguh memiliki motif eskatologi, adalah mengharapkan dirinya mendapatkan hak istimewa sebagai pewaris kerajaan Allah itu untuk menikmati kerajaan Allah itu di dalam hidupnya ini. Nah, motif eskatologis yang seperti inilah Yusuf dari Arimatia itu berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar, yaitu dia memberanikan diri di tengah segala ketakutannya itu untuk meminta izin kepada Pilatus. Dia dapat menurunkan mayat Tuhan Yesus dan menguburkannya. Saudara, resiko apa yang bisa terjadi di dalam kehidupan dari Yusuf Arimatia ini, saudara? Yang pertama, saudara, dia bisa kehilangan jabatan. Dia bisa kehilangan kekuasaannya sebagai anggota Sanhedrin, majelis besar itu, saudara. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 50 sampai 51, saudara. Di sana dikatakan, akulah adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Dalam konteks untuk menghukum Tuhan Yesus, dia tidak setuju di antara seluruh anggota itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Saudara, di dalam bagian ini jelas di dalam diri Tuhan, di dalam diri Yusuf dari Arimatia ini, dia adalah satu-satunya yang mengambil satu keputusan yang tidak populer, tetapi itu mengambil resiko yang besar pada saat itu. Di mana seluruh masyarakat itu menolak keberadaan Yesus, membenci Yesus. Tetapi dia satu-satunya yang menolak untuk penghukuman itu bisa terjadi. Nah, apalagi saudara, pada waktu itu saudara, dia memberanikan diri untuk menguburkan mayat Tuhan Yesus Kristus itu dengan cara yang begitu terhormat, saudara. Dia bisa saja dituduh menghina dan sebagai pembelot terhadap keputusan Sanhedrin. Saudara, tentunya ini mengambil risiko untuk kehilangan jabatan. Yang kedua, saudara, dia juga bisa mendapatkan ancaman hukuman yang sama dengan Tuhan Yesus. Artinya, saudara, pada waktu dia melakukan tindakan yang seperti ini, beberapa penafsir Alkitab, dia sedang mempertaruhkan jiwanya. Dia bisa saja akan menghadapi satu hukuman dengan cara yang tidak terhormat di mata masyarakat seperti Tuhan Yesus untuk disalib. Tetapi bukan itu saja, saudara. Di dalam bagian ini kita juga melihat Yusuf itu demi motif eskatologinya itu untuk menikmati akan kerajaan Allah itu dengan segala ketulusan dan kerelaan hatinya. Dia juga mengeluarkan sebagian miliknya untuk membeli kain lenan yang mahal harganya dan juga kubur yang cukup mahal harganya pada saat itu. Saudara-saudara, tema pada hari ini adalah menantikannya. Dengan satu maksud, kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apakah tema ini penting bagi kita pada saat ini? Apakah tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita pada hari ini? Saudara, tema ini merupakan suatu tema yang penting bagi kita. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang menghadirkan kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, merupakan salah satu doktrin utama
yang diajarkan di dalam perjanjian baru. Dan kalau kita meneliti lebih dari 300 kali disebutkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu di dalam perjanjian baru. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, seorang teolog yang bernama Anthony Hoekema itu mengatakan seperti ini, saudara. Pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya adalah aspek yang paling penting dari eskatologi perjanjian baru. Sedemikian pentingnya sehingga iman jemaat perjanjian baru didominasi oleh pengharapan ini. Setiap kitab dari perjanjian baru mengarahkan mata kita pada kedatangan Kristus kembali dan mendorong kita untuk senantiasa siap menyambut kedatangannya. Pengharapan yang hidup akan kedatangan Kristus kembali seperti ini seharusnya menjadi ciri dari jemaat Yesus Kristus hari ini. Saudara, Anthony Hoekema itu mengatakan pengharapan kita menantikan akan kedatangan Yesus itu harus menjadi ciri khas kehidupan kita pada saat ini sebagai jemaat Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu tema ini merupakan suatu tema yang penting bagi kita. Lalu apakah tema ini sangat relevan? Tema ini sangat relevan, saudara. Kalau kita melihat, saudara, yang pertama adalah kedatangannya kedua kali itu menandakan adanya satu kepastian kita itu akan bersama-sama bersama dengan Yesus dan Bapa di surga. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, di sana dikatakan Tuhan Yesus itu akan pergi dan kemudian menyediakan tempat bagi kita. Pada saat Dia itu akan datang kembali, Dia membawa kita ke tempat itu supaya di mana Yesus itu berada, kita itu berada. Itu intinya, saudara. Kita mendapatkan kepastian akan hidup bersama dengan Yesus dan Bapa secara kekal. Yang kedua, saudara, kedatangannya kembali membawa kemuliaan. Itu tercatat dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Saudara, di dalam bagian ini Paulus mengatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu berarti ada satu kemuliaan besar bagi semua orang yang ditebus. Karena tubuh kita yang fana ini akan serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dapat kita nikmati sebagai anugerah yang begitu luar biasa. Yang ketiga, kedatangannya kedua kali membawa kehidupannya kekal. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 20. Kedatangan Yesus itu dicatat dalam kitab Wahyu memberkati orang-orang benar dengan kehidupan yang kekal. Saudara, itu merupakan berkat yang terbesar yang akan kita terima. Yang keempat, saudara, kedatangannya kedua kali itu menghadirkan kerajaannya sebagai warisan kita. Di dalam Matius pasal 25 ayat 34, justru di situ, saudara, satu penekanan, ada satu warisan yang kita terima. Kita adalah pewaris kerajaan Allah yang kekal itu. Dimensi terakhir kerajaan Allah, warisan kita tidak lain dan tidak bukan adalah langit dan bumi yang baru. Nah, saudara, intinya apa, saudara? Intinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu membawa kita sebagai pewaris kerajaan surga di dalam kekekalan. Kita kembali memiliki satu persekutuan yang intim itu dengan Allah Tritunggal di surga. Saudara, inilah yang seharusnya mendorong kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dua kali dengan hati yang penuh sukacita. Inilah yang harus kita impikan, saudara, di mana kita kembali dipersekutukan, mengalami satu relasi yang intim dengan Allah Tritunggal di surga kekal selama-lamanya. Itu dapat kita nikmati pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Maka itu merupakan sesuatu yang begitu luar biasa, saudara. Satu kebanggaan, satu kesukacitaan yang dapat kita miliki sebagai pewaris kerajaan Allah. Di awal renungan saya menyampaikan motif eskatologis dari Yusuf dari Arimatia adalah
mengharapkan dirinya mendapatkan bagian dari kerajaan Allah itu sebagai hak istimewa sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan dia boleh menikmati akan kerajaan Allah sehingga dia berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar sebagai pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudara, apa saudara yang menjadi tanggung jawab kita pada saat kita itu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Saudara, begitu banyak di dalam perjanjian baru dicatat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan akan kedatangannya. Tetapi malam hari ini saudara, saya hanya mengutip satu saja, yaitu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalimat ini merupakan kalimat yang begitu penting di dalam hidup kita. Saudara, kalimat ini, ayat ini merupakan satu ayat yang begitu memiliki nilai yang dapat kita nikmati di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kenapa, saudara? Izinkan saya mengutip apa yang disampaikan Ray Summers di dalam mengomentari, di dalam dia menganalisa 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 ini. Dia mengatakan seperti ini. Hendaklah kita merasakan bahwa pengalaman dengan Tuhan dalam konteks melalui doa itu merupakan hak istimewa yang berharga dan penting sekali dalam kehidupan kita dalam konteks menyambut kedatangannya kedua kali. Saudara, Ray Summers itu mengatakan bahwa doa itu merupakan membawa kita di dalam satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu merupakan hak istimewa yang sangat berharga. Dan itu merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa, saudara? Saudara, melalui doa itulah, saudara, kita sebetulnya akan mengalami cicipan surgawi. Satu relasi yang intim dengan Tuhan, yang secara kekal itu, yang secara sempurna dapat kita nikmati di kerajaan surga, di kerajaan Allah itu, saudara. Itu dapat kita cicipi pada saat ini. Saudara, Petrus itu mengingatkan, saudara, kita itu benar-benar harus mempersiapkan diri, menantikan kedatangannya itu. Dengan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, saudara, yaitu kita dengan doa. Saudara, kiranya pada malam Paskah ini kita bersama dengan keluarga boleh mencicipi kenikmatan surgawi itu pada malam hari ini. Bersama dengan keluarga maupun secara pribadi. Saudara, mari kita bersama-sama membangun satu komunikasi yang intim, relasi yang intim bersama dengan Tuhan melalui doa pada malam hari ini. Kiranya, saudara, yang menjadi kerinduan dari Yusuf dari Arimatia itu, dia menikmati kerajaan Allah yang penuh dengan anugerah itu pada masa kini. Dan menikmati kemuliaan kerajaan Allah itu di surga pada masa yang akan datang. Itu merupakan hak istimewa yang dia ingin nikmati. Mari, saudara, kita boleh bersama-sama menikmati hak istimewa kita ini. Untuk mencicipi kenikmatan surgawi itu di dalam relasi kita dengan Allah Tritunggal. Melalui saat yang indah, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kiranya kami boleh mempersiapkan diri kami di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh mencicipi kenikmatan surgawi ini
melalui doa-doa pribadi kami, melalui doa-doa kami bersama dengan keluarga di malam Paskah ini. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, anugerah-Mu boleh terjadi dan tercurah di dalam malam Paskah ini ya Tuhan. Melalui doa yang kami naikkan, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Yang luar biasa itu boleh terjadi. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Doa yang penuh dengan kelemahan ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Amin.